Jumpa lagi, Kisanak. Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh beragam foto aksi demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas Jaga Indonesia di depan gedung MPR DPR kemarin. Massa meneriakkan protes atas perilaku Rizik selama ini. Dalam aksi protes tersebut, massa membawa poster Rizik lalu dirusak oleh massa. Hal ini terlihat dari tayangan video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Ada itu ya. Bang, lepas bang. Kisanak, demo ini sebetulnya biasa saja. Hukum di Indonesia memberikan kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Tetapi Kisanak membawa poster Rizik dalam sebuah demonstrasi tentang Indonesia rasanya memang terlalu berlebihan. Memangnya Rizik itu siapa sampai harus didemo segala? Betul kan Kak Emma? Kisanak, akibat demo itu pula, nama orang yang tadinya kabur ke Saudi kini digoreng lagi. Padahal tadinya namanya sudah nyaris tak terdengar. Langkah membawa poster Rizik untuk menyatakan pendapat soal pentingnya menjaga Indonesia sama saja seperti orang yang demonstrasi menuntut sertifikasi makanan halal. Tetapi yang dibawa sebagai lambang protes adalah posternya Sumanto. Iya, Kisanak, Sumanto memang doyan makan mayat, sesuatu yang tidak halal. Tetapi demonstran gak perlu membesar-besarkan peran Sumanto seolah dia punya peran penting dalam konstelasi permakanan di Indonesia. Perlu diingat Kisanak, Sumanto sampai saat ini tetap di Indonesia. Ia gak kabur kemana-mana. Kisanak yang budiman, jika kita telusuri soal Sumanto, ia memang bukan imam besar. Wajahnya sangat sederhana. Kumis dan jenggotnya dibiarkan terurai menutupi senyumnya yang misterius. Kemana-mana, Sumanto biasa berjalan kaki. Tidak pernah naik Rubicon. Kisanak, selama hidup Sumanto tidak pernah berceramah, apalagi memaki-maki pemerintah. Pakaiannya biasa, bukan gamis putih dengan ubel-ubel di kepalanya. Sumanto juga tidak pernah mengeluarkan kata kasar dan mengkafir-kafirkan orang lain. Dengan kata lain Kisanak, Sumanto hanya lelaki biasa yang doyan makan daging orang. Itu saja. Kisanak, menurut seorang ahli, membawa poster Sumanto atau poster Rizik dalam sebuah demonstrasi bukanlah tergolong dosa besar. Mereka akan berdosa jika poster-poster itu didapat dari nyolong atau biaya print digitalnya belum dibayarkan. Sebuah pepatah, sejatinya semua bawang itu adalah bawang putih. Sedangkan bawang merah sesungguhnya hanya bawang putih yang dicupang. Kisanak, kita tinggalkan poster Sumanto dengan senyum khasnya. Kini kita ikuti berita kedua. Bupati Ogan Komering Ilir, Iyas Panji Alam, belum lama ini mengundang beberapa wartawan ke rumahnya. Para wartawan yang diundang merasa mendapat kehormatan. Mereka membayangkan akan ada berita menarik sambil diajak makan-makan di rumah bupati. Para wartawan itu berkumpul dengan perasaan sumringah. Tuan rumah menyambutnya dengan ramah, mempersilahkan para wartawan duduk di tempat yang sudah disiapkan. Tidak lama kemudian Kisanak, konferensi pers dimulai. Bupati duduk di kursinya. Isi konferensi pers ternyata pengumuman bahwa Bupati Iyas Panji Alam positif terkena COVID-19. Kontan saja wartawan cengok. Mereka diundang ke rumah bupati yang mengumumkan sendiri kabar dirinya tertular wabah berbahaya. Sayangnya Kisanak tidak diberitakan
Apakah setelah pulang liputan dari rumah bupati tersebut, semua wartawan yang hadir terpaksa menjalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing? Kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa mengucapkan lekas sembuh kepada para wartawan dan Bupati Komering Ilir. Jangan sampai karena peristiwa ini, hubungan bupati dan wartawan menjadi lu, gue, en. Kisah kita ikuti berita ketiga. Nasib Amin Rais kini sangat menyedihkan. Setelah kubunya kalah dalam Kongres PAN baru-baru ini, Amin dikabarkan keluar dari partai yang didirikannya. Berita bermula dengan tidak adanya nama Amin Rais di jajaran kepengurusan yang baru. PAN saat ini boleh dibilang tidak ada bau-bau Aminnya sama sekali. Terbersit juga kabar bahwa Amin akan mendirikan partai baru. Tapi rupanya Kisanak, kabar itu hanya isapan lollipop belaka, tidak jelas. Kisanak, kini Amin tidak bisa berbuat banyak di partai tersebut. Namanya sudah tidak ada dalam jajaran petinggi partai. Ia tidak bisa melakukan apa-apa karena kondisinya kalah dalam kongres. Berbeda dengan Gubernur Jakarta yang memenangi pertarungan pilkada tetapi juga tidak melakukan apa-apa karena memang hobinya. Setelah beberapa tahun menjabat, sepertinya gubernur tidak melakukan apa-apa dengan amat serius. Keseriusannya bahkan mengalahkan orang yang bekerja keras setiap harinya menghadapi kondisi COVID-19 ini. Kisanak, nasib Amin yang didepak dari partainya sendiri ini mirip seperti nasib seseorang yang makan di rumah makan Bundokan Doang. Sehabis makan malah dimintakan bayaran, padahal makannya di Bundokan Doang. Mungkin Kisanak, karena dia dianggap anak pungut. Pepatah mengatakan, tidak ada makan siang yang gratis. Apalagi kalau makannya pakai rendang, gulai tunjang, sayur daun singkong, dan sambal hijau plus ayam pop. Nambocie udah. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja mbahnya.